Selamat sore Bapak Ibu semua. Shalom. Selamat sore. Selamat sore. Saya mau coba dengar suaranya semua nih. Ini kan masih sore nih, belum malam kan. Harusnya masih semangat nih. Sekali lagi. Shalom. 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 Harusnya lebih bersukacita gitu, meskipun di masa-masa memang sebenarnya kalau dibilang keterbatasan, ya saya mau lihat dari sudut pandang kalau kita ini memang diharuskan untuk bergerak maju dengan segala kreativitas, inovasi di tengah memang situasi yang mungkin ada yang bilang mengenakan, ada yang mungkin bilang ini sebuah keuntungan. Tapi kita semua percaya bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, itu pasti punya sesuatu segala alasannya, dan Tuhan pasti merencanakan yang baik adanya untuk kehidupan kita. Untuk memulai persekutuan yang indah ini pada sore hari ini, saya mohon kesediaan Bapak Yohanes selaku majelis penghubung untuk membuka persekutuan yang indah ini pada sore hari ini. Saya persilahkan waktu dan layar laptopnya nih Pak, layar kaca Zoom-nya untuk doa pembuka pada sore hari ini. Baik, selamat pagi Bapak Ibu semua. Selamat sore Pak. Sorry, selamat sore ya. Semangatnya yang pagi. Mungkin udah semangat kerja kayaknya nih. Padahal masih hari Minggu ya. Hari Sabtu lagi. Hari Sabtu Pak. Jangan buru-buru Senin. 2 kali Pak. Dua kali semangat salah kerja nih gitu kayaknya ya. Pak nih. Orderan tingkat motor AHM makin tinggi kayaknya Pak ya. Iya. Saya terhibur di sini karena banyak yang muda-muda jadi semangat gitu loh. Oke, sebelum kita mulai acara ini, mari kita berdoa bersama. Begitu ya, saudara. Ya. Thank you. Ya, silakan Pak Yohanes. Mari kita berdoa. Bapa yang berada di dalam kerajaan surga, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu pada sore hari ini. Kalau kami walaupun tidak bertemu muka langsung, tetapi berada di dalam Zoom, kami bisa berkumpul semua melalui teknologi. Tuhan yang memberikan, Tuhan yang menciptakan, dan kami bisa memakainya untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk setiap pembawa acara di sini, baik MC, singer, nanti juga pengisi firman Tuhan dari Evangelis Cahya. Biarlah kiranya Tuhan mau memberkati mereka satu persatu, berikan Roh Kudus-Mu kepada setiap kami, sehingga baik yang berbicara maupun yang mendengar mendapat apa yang Tuhan ingin kami dapatkan pada hari ini. Tuhan, kami juga mau berdoa buat rekan-rekan kami yang lain yang di luar sana yang mungkin belum bisa bergabung bersama-sama dengan kami ataupun sedang dalam usaha untuk bergabung. Biarlah kiranya Tuhan juga menyertai mereka sehingga mereka bisa bersama-sama dengan kami memuji memuliakan nama Tuhan pada sore hari ini. Kami menyerahkan jam-jam selanjutnya hanya ke dalam tangan Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. 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 Ya, terima kasih Pak Yohanes telah membuka persekutuan sore hari ini dengan doa yang indah, dan kiranya mungkin Bapak Ibu yang sudah bergabung di Zoom meetingnya persekutuan Kairos yang ingin mengundang rekan-rekannya atau saudaranya yang ingin bergabung juga, mungkin bisa silahkan mengajak atau menginvite, karena ini acaranya tidak dipungut biaya Lix ya, harusnya bebas ya Lix ya, karena kan memang ini acara untuk sharing dan menjadi berkat gitu ya, Lik ya. Ya, betul. Oke, untuk mengawali persekutuan yang sore indah ini, kalau tadi kita sudah mendengarkan doa pembuka, sekarang kita menyampaikan puji-pujian, yang pujian ini nanti akan dibantu pimpin oleh Kak Riki. Kita akan menyanyikan lagu pujian bersama kita, yaitu Ingat Akan Nama Yesus dari PKJ 344. Silakan Kak Riki untuk pimpin pujiannya dalam sesi ini. Ingat akan nama Yesus Yang sedang sedih, nama itu menghibur.
saja kau pergi, indahlah namanya pengharapan dunia, indahlah namanya suka surga yang bakal. Bawa nama Tuhan Yesus, itulah perisaimu. Bila datang pencobaan, itu yang menolongmu, indahlah namanya pengharapan dunia, indahlah namanya suka surga yang bakal. Sungguh agung nama Yesus, hati kita bergema bila kita dirangkulnya, bukan cinta terpecah, indah namanya pengharapan dunia, indahlah namanya suka surga yang bakal. Ya, terima kasih kepada Bapak Riki atas satu pujiannya yang mengingatkan kita dalam setiap kondisi apapun, kita harus mengingat nama Yesus, baik kita mungkin yang sekarang lebih di rumah, lebih banyak di rumah, ataupun mungkin nanti ada yang harus bekerja di kantor, ataupun mungkin yang ada di lapangan. Apapun yang terjadi, ingat kita selalu mengandalkan nama Yesus dalam setiap kehidupan kita. Dan satu lagi juga nih ada kesaksian pujian yang ingin diberitakan oleh dari Yehuda ya, Lik ya, dari Tuan Yehuda, PS Yehuda, betul. Nah mungkin nanti siapa tahu melalui kesaksian pujian ini juga dari PS Yehuda ini bisa menjadi berkat juga untuk Bapak Ibu yang terutama yang hadir di Persekutuan Kairos pada sore hari ini dalam mempersiapkan hati kita sebelum nanti kita akan mendengarkan khotbah dari Evangelis Cahaya. Silakan sama kita dengar. Tiap jam Tuhan izinkan kau hidup. Coba orang sekarang berbalik tanya ke dalam, seberapa banyak orang bikin Tuhan hati tenang. Mari mulai sekarang ini, orang mau buka hati for Tuhan. Dia sabar, dia tunggu, orang mau datang cari Tuhan. Mari mulai sekarang ini, selalu orang
Dia sabar, dia tunggu, orang mau datang cari Tuhan. Mari coba sekarang ini, selalu orang berucap syukur. Waktu susah atau senang, selalu ingat Tuhan. Waktu susah atau senang, selalu ingat Tuhan. Ya, satu kesaksian pujian dari PS Yehuda. Mungkin ada beberapa yang mengalami gangguan sinyal gitu kan. Mungkin kita bisa kurang jelas mendengarnya. Mungkin nanti bisa di-share juga ke grup Kairos. Mungkin sambil bisa mendengarkan tadi kesaksian pujian PS Yehuda. Yang mungkin dengan etnik Manado ya, dengan bahasa Manado yang intinya sih kesaksian pujian tersebut bilang bahwa kita selalu harus mengucap syukur, selalu ingat akan nama Tuhan dalam kondisi apapun, terutama dalam kondisi saat ini. Nah, sekarang kita akan mendengarkan khotbah yang akan dibawakan oleh Evangelis Cahya Tantama dengan tema melangkah lebih ringan. Sebelumnya, memang kalau melihat tema ini dalam realitasnya dengan kondisi saat ini, mungkin banyak sebagian orang pasti akan mengira, berkata melangkah lebih ringan tuh gampang deh kalau ngomong doang. Tapi ketika kita mempraktekannya, di mana memang harus kita akuin ada beberapa pekerjaan mungkin yang tidak seberuntung kita, ada yang memang kehilangan pekerjaan, ataupun mungkin ada yang kena ganti-gantian, atau bahkan kena gajinya berkurang. Bisa seperti itu, bagaimana sih harus melangkah lebih ringan? Terutama bagaimana sih mengandalkan Tuhan? Mungkin itu akan dibahas, dan nanti kita juga akan ada sesi tanya-jawab. Jadi bagi Bapak Ibu yang ada mempunyai terkait pergumulan atau mungkin ada pertanyaan-pertanyaan terkait bagaimana sih harus melangkah lebih ringan terutama dengan penyertaan dari Tuhan, silakan memberikan kolom pertanyaannya di kolom chat Bapak Ibu semua. Nanti saya akan bantukan membaca dan itu akan mungkin langsung coba dijawab oleh Evangelis Cahya Tantama. Persilakan kepada Evangelis Cahya untuk memimpin khotbah di Persekutuan Kairos pada Sabtu sore hari ini. Ya, makasih Wingky sudah memandu kita untuk di dalam persekutuan ini. Ya, Bapak Ibu, saudara sekalian, kita akan bersama-sama membahas mengenai melangkah lebih ringan. Semoga apa yang saya bagikan ini boleh menjawab setiap pergumulan kita dan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin ada di dalam benak Bapak Ibu. Oke, ya sebelum kita bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan sore ini. Kami boleh berkumpul bersama-sama saudara-saudara kami seiman di Persekutuan Kairos. Kiranya Tuhan yang akan menolong kami. Kami hendak bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan sediakan menolong kami, memberikan hikmat dan memberikan kami kekuatan agar kami boleh mengerti, memahami, dan kami dapat melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, baik Bapak Ibu, di sini saya mengambil notes yang menjadi pembahasan kita adalah dari Keluaran, pasal yang ketiga. Keluaran pasal yang ketiga ya Bapak Ibu. Kita mau sama-sama membukanya, jika ada Alkitab di dekat Bapak Ibu ya. Keluaran pasal yang ketiga ayat yang pertama. Kita baca satu ayat itu aja, karena nanti saya akan mencoba membahas apa yang menjadi kisah di dalam Keluaran ini. Keluaran pasal yang ketiga ayat yang pertama. Adapun Musa, ia biasa mengembalakan kambing domba mertuanya, imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Ya, demikianlah sabda Tuhan yang kita baca.
Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita membahas satu tema ini, yang dalam benak saya adalah ketika kita mau melangkah, itu berarti mengadakan suatu perjalanan. Dan ketika kita mengadakan suatu perjalanan, tentunya kita harus punya tujuan atau purpose yang jelas, Bapak Ibu. Nah, di dalam menentukan tujuan atau purpose, kadang kita sudah merencanakan jauh-jauh hari ataupun lewat daftar list yang kita suka bikin. Kalau di sini ada yang suka bikin jurnal, pasti sudah membuat itu apa aja purpose untuk tahun ini dan lain sebagainya. Tapi sayangnya untuk tahun ini mungkin beberapa tujuan kita atau mungkin semua gagal. Nah, Bapak Ibu, kalau kita mengadakan perjalanan, mungkin di antara kita banyak yang suka mengadakan perjalanan, kalau spontan itu rasanya kok lebih bisa terrealisasi gitu ya. Kalau merencanakan perjalanan, kok banyak yang nggak jadi gitu. Makanya kadang kita lebih suka spontan. Tapi di balik kespontanan kita di dalam mengadakan perjalanan, tentu jauh-jauh hari sudah ada seperti rancangan gitu ya. Ada wacana terlebih dahulu yang mengawali sebuah perjalanan. Nah, makanya ketika kita mengadakan perjalanan secara spontan, itu langsung, ayo mau gitu ya, yuk ikut. Gitu. Kita langsung mau mengikuti seseorang di dalam perjalanan itu. Karena apa? Sebelumnya sudah ada wacana sebelumnya. Dan kita mau mengikuti wacana tersebut dan akhirnya spontan terrealisasi. Tapi bukankah lebih baik ketika kita mengadakan perjalanan, mau melangkah, kita pun harus punya tujuan yang jelas, bukan hanya spontanitas. Hari-hari ini nggak bisa, Bapak Ibu ya, kalau kita hanya sekedar spontanitas. Karena kita menyadari perubahan setelah pandemi ini berakhir, ya semoga tahun depan katanya vaksinnya keluar gitu ya, kita pun juga akan berubah semua tujuan hidup kita. Kita pun juga akan mulai memikirkan ulang, apa ya kira-kira yang menjadi purpose atau yang menjadi tujuan. Apa tujuan hidup yang mungkin saya bisa bagikan? Yang pertama, tujuan umum. Tujuan umum ini adalah satu tujuan yang semua orang Kristen, orang percaya pasti setuju gitu ya, yaitu mengasihi Tuhan dan bahkan untuk memuliakan namanya, menikmati Dia seumur hidup kita. Nah, ini tujuan umum, tujuan yang juga tertulis di dalam kitab suci kita, yang pastinya semua orang percaya punya tujuan ini. Kemudian tujuan sehari-hari. Nah, tujuan sehari-hari ini yang setiap hari kita lakukan, baik di rumah, di keluarga kita, maupun di kantor kita, ataupun di dalam hidup masyarakat. Yaitu apa, Bapak Ibu, melaksanakan peran saat ini. Kalau kita sebagai ayah, ibu, kita melakukan peran sebagai orang tua, mendidik anak kita, ngajarin mereka sekolah, sudah mulai bekerja, ataupun yang selama lockdown kemarin masih masuk, kita pun juga melaksanakan peran kita sebagai karyawan, sebagai apapun di kantor kita. Yaitu tujuan sehari-hari, melaksanakan peran. Lalu yang ketiga ada tujuan khusus. Tujuan khusus setiap orang pasti memilikinya. Yang pasti tujuan khusus ini mau memikirkan bagaimana kita berdampak, kita bisa berbagi hidup dengan orang sekitar kita. Kita mau menjadi berkat buat orang lain. Apapun caranya, bagaimanapun upaya yang dilakukan. Nah, tujuan khusus ini masing-masing dari kita punya. Tapi kadang tujuan khusus tidak terlalu kita perhatikan, gitu ya. Berbagi hidup, berdampak bagi orang lain. Nah, Bapak Ibu, ini adalah 3 tujuan hidup yang ada, yang mungkin kita alami setiap harinya. Ada tujuan umum, tujuan sehari-hari, dan tujuan khusus.
menarik sekali Bapak Ibu ketika tujuan umum yang tadi pertama ya, yaitu mengasihi Allah, memuliakan namanya, itu sudah bisa kita capai, maka kita bisa melangkah untuk mencapai tujuan sehari-hari. Dan bahkan untuk tujuan khusus pun kita bisa melangkah. Nah, makanya saya bikin satu di sini, tujuan umum yang sudah terrealisasi, yang sudah terjadi, yang kita bisa lakukan, itu akan berdampak pada tujuan sehari-hari. Ketika kita memuliakan Allah, mengasihi Allah, maka kita pun bisa melaksanakan peranan kita dengan baik. Peranan kita sebagai ayah, ibu, ataupun sebagai karyawan di kantor, ataupun di dalam masyarakat, mungkin ada yang sebagai ketua RT, ketua RW, atau apapun. Nah, kemudian setelah itu, setelah kita menyadari peran kita bisa melaksanakan peran kita, lalu kita pun juga akan memikirkan tujuan khususnya apa nih. Nah, aku sebagai karyawan di kantor yang setiap hari pergi bekerja, setiap hari melintasi jalan yang hampir sama, dan juga melihat anak-anak yang miskin, terlantar, kira-kira tergerak hati nggak untuk berbagi berkat, menjadi berkat bagi mereka. Nah, inilah Bapak Ibu, ketika tujuan umum sudah kita capai, maka kita bisa melangkah untuk mencapai tujuan sehari-hari, dan tentunya tujuan khusus akan bisa kita lakukan. Jadi nggak bisa Bapak Ibu, kita mau langsung meloncat kepada tujuan sehari-hari, tanpa kita tahu tujuan umum kita apa. Makanya kadang di dalam kehidupan berumah tangga atau dalam kehidupan kita bermasyarakat ataupun di kantor, di tempat kerja, kadang kita mengalami chaos, mengalami kebingungan karena mungkin ada tujuan umum yang belum kita bisa selesaikan. Karena relasi kita dengan Tuhan itu akan berdampak dengan relasi kita dengan sesama. Kalau relasi kita dengan Tuhan itu baik-baik saja, tentu saja nanti dalam relasi kita dengan sesama umat manusia pasti akan baik-baik saja. Saya sendiri mengalami, Bapak Ibu ya, ketika saya punya relasi dengan Tuhan itu lagi kurang baik, sedang burn out misalnya, sedang nggak mau berdoa atau nggak mau saat teduh, itu sangat berdampak sekali terhadap pelayanan saya, bahkan terdampak sekali sama keluarga saya. Nah, inilah Bapak Ibu tujuan umum harus kita sama-sama miliki. Lalu, di dalam ayat yang saya berikan, yaitu Keluaran 3 ayat 1. Saya mengambil kisah Musa ini, Bapak Ibu. Karena Musa ini sebetulnya punya tujuan khusus, kan ya. Tujuan khusus Musa apa? Dia ingin membebaskan bangsa Israel. Tapi ternyata Musa didapati melarikan diri, Bapak Ibu. Kita ingat kisah sebelumnya, yaitu di Keluaran pasal yang kedua. Di sana Musa berlagak seperti superhero yang berusaha membela bangsanya. Tapi ternyata bangsanya sendiri mengatakan, lu siapa gitu ya? Lu ngapain gitu? Apakah engkau jadi hakim atas kami sehingga engkau membunuh orang Mesir itu? Musa memang berasal dari suku Israel. Dia memang orang Israel asli. Dia punya tujuan khusus pengen menyelamatkan bangsanya. Tapi ternyata malah bangsanya menolak dia sendiri kan Bapak Ibu. Lalu setelah itu di Keluaran pasal 3 ayat 1 kita melihat dia melarikan diri ke rumah mertuanya. Dan melarikan diri itu nggak sebentar Bapak Ibu. 40 tahun Musa ada di rumah mertuanya. Sampai dia punya anak, punya istri di sana. Nah, Bapak Ibu, itu Musa kayaknya langsung loncat gitu ya tujuannya. Makanya di Keluaran 3 ayat 1 ini, Musa ketika menggembalakan kambing domba, dia tiba-tiba sampai ke Gunung Allah. Dan kita tahu di Gunung Allah itu Tuhan menampakkan diri kepada Musa lewat perapian yang menyala-nyala, yang tidak terbakar meskipun ada apinya. Dan di sanalah Tuhan kembali menyapa Musa, Tuhan kembali mengingatkan Musa akan panggilannya. Dan inilah Musa kembali lagi kepada tujuan umum. Yang pertama, yaitu
lebih dahulu berelasi dengan Tuhan, mengerti kehendak Tuhan, baru dia akhirnya bisa menjadi utusan Allah untuk membebaskan umat Israel. Tapi prosesnya cukup panjang ya Bapak Ibu, 40 tahun. 40 tahun itu Musa melockdown diri Bapak Ibu, menyembunyikan dirinya sendiri di rumah mertuanya, nggak berani menampilkan muka di publik, nggak berani kembali lagi ke Mesir untuk membela bangsanya. Selama 40 tahun, Musa menyembunyikan dirinya, mengembalikan kambing domba. Nah, barulah ketika Musa sudah dirasa siap oleh Tuhan, Tuhan akhirnya memanggil Musa di Gunung Horeb. Ia menerima panggilan Tuhan, dikembalikan lagi kepada tujuan yang semula. Nah, sekarang apa yang menjadi dasar fondasi hidup kita, Bapak Ibu? Yaitu relasi dengan Tuhan. Sama seperti Musa tadi, Bapak Ibu. Ketika dia mau punya tujuan khusus, Tuhan kembalikan lagi ke fondasi dasar yang Musa mungkin lupakan. Karena dia kan sudah 40 tahun tinggal di Mesir, tentunya dia belajar budaya Mesir, dan bahkan Musa pun mungkin diangkat sebagai pangeran di Mesir, karena dia jadi anak angkat dari Putri Potifar. Selama 40 tahun itu dia di Mesir dididik dari pengajaran orang Mesir, lalu sampai di Midian, tinggal di rumahnya Yitro selama 40 tahun, yang dimana Yitro itu juga adalah seorang imam di Midian. Tentunya Yitro berusaha untuk mengembalikan lagi relasi Musa dengan Tuhan. Dan pada akhirnya sampai satu titik, Tuhan sendiri yang memanggil Musa. Di Gunung Horeb itu, dengan perapian yang menyala-nyala, Musa dikembalikan lagi kepada tujuan umum, yaitu mengasihi Allah kembali dan juga mau berelasi dengan Tuhan. Sampai pada akhirnya Musa dipersiapkan untuk punya tujuan khusus membebaskan bangsa Israel. Nah, kadang kita juga sama seperti Musa kan, Bapak Ibu. Ketika kita mau dikembalikan lagi kepada tujuan umum, berelasi dengan Tuhan, kadang kita pun juga suka bertanya jawab dengan Tuhan. Nah, kita bisa baca Bapak Ibu ya, di Keluaran pasal yang ketiga secara keseluruhan, di sana ada tanya jawab Musa dengan Tuhan. Bahkan Musa sempat menolak dan menyangkal. Dia sempat tidak mau untuk melanjutkan tujuannya, yaitu membebaskan bangsa Israel. Dan pada akhirnya Tuhan mengatakan, siapakah yang menciptakan engkau? Siapakah yang menciptakan mulut dan bibirmu? Bukankah aku Tuhan semesta alam? Nah, kemudian Bapak Ibu, kita mau menentukan nih, kira-kira kemana kita akan melangkah. Nah, ada beberapa pertanyaan yang mungkin membantu kita. Yang pertama, apa yang kita bisa saat ini? Skill kita, kemampuan kita, kalau kita punya skill yang terlatih, itu lebih baik lagi. Dan dari mana kita bisa tahu bahwa kita bisa melakukan itu? Tentu keberhasilan kita selama ini. Apa yang kita bisa sudah lakukan, apa yang sudah kita perbuat berhasil. Dan juga ada konfirmasi dari orang-orang terdekat. Nah, ini pertanyaan yang pertama, Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, apa sih yang kita suka, apa yang kita sukai? Yang apa yang kita sukai ini, apa yang selalu memberikan energi kepada kita ketika kita melakukannya. Nah, kadang kita suka melakukan sesuatu, tapi ternyata apa yang kita lakukan itu membuat kita lelah sendiri, gitu ya. Kita mau lakukan itu, tapi seperti beban berat yang harus kita lakukan. Dan itu menguras energi kita. Nah, kalau itu menguras energi kita, itu adalah suatu hal yang sebetulnya tidak kita suka. Tapi kita seakan-akan suka, gitu ya. Harusnya apa yang kita suka, kita kerjakan, itu selalu memberikan energi kepada kita ketika kita mau melakukannya. Lalu juga dari mana kita tahu apa yang kita suka itu? Tentu saja konfirmasi orang terdekat yang tahu dan melihat kita. Misalnya ini kita suka
berbagi kasih dengan orang di luar sana, gitu ya. Dan ketika kita berbagi kasih, membagi sesuatu, itu malah menimbulkan sukacita yang luar biasa. Kita nggak sadar nih, gitu ya. Tapi orang terdekat kita menyadari itu. Ternyata kamu bagus banget ya kalau melakukan pekerjaan sosial seperti ini dan sebagainya. Nah, orang terdekatlah yang lebih peka, yang bisa tahu dan melihat kita. Lalu Bapak Ibu, antara suka dan juga antara apa yang kita bisa, irisannya itu adalah passion, adalah satu hasrat gitu ya, gairah yang ada dalam diri kita. Nah, nanti kita akan lihat satu demi satu ya Bapak Ibu ya, ada 4 hal yang mau kita perhatikan untuk kita bisa melangkah lebih ringan. Lalu yang ketiga, apa yang bisa menghasilkan uang saat ini Bapak Ibu? Kita nggak bisa pungkirin bahwa hidup kita ini perlu biaya, perlu dana untuk terus menopang hidup kita. Nggak mungkin kita menyangkali, oh aku nggak butuh uang gitu ya, aku nggak butuh biaya untuk hidup, nggak mungkin. Lalu, tidak semua yang kita bisa dan suka itu bisa menghasilkan uang. Mungkin ada di antara kita yang punya hobi nyanyi misalnya, atau mungkin sebelum pandemi ini suka mengadakan konser di kafe-kafe gitu ya. Nah, sebelum pandemi aja kalau nyanyi di kafe uangnya nggak terlalu banyak gitu ya. Apalagi sekarang di masa pandemi, kafe ditutup dan lain sebagainya. Tidak semua yang kita bisa dan kita suka atau hobi kita itu bisa menghasilkan uang. Bahkan sekarang pun fotografer yang menjadikan hobinya sebagai ladang uang harus berpikir ulang bagaimana cara untuk menghasilkan uang di dalam fotonya itu. Lalu kemudian yang keempat, pertanyaannya adalah apa yang dibutuhkan oleh dunia ini? Apa yang dibutuhkan oleh dunia ini? Yaitu apa Bapak Ibu, mengapa kita perlu memikirkan ini? Karena kita mau supaya hidup kita ini bermakna dan berarti bagi dunia di sekitar kita. Orang yang normal, orang yang punya satu ide atau gagasan, pasti dia mau supaya ide atau gagasannya itu menjadi bermakna atau berarti bagi orang sekitar kita. Nggak mungkin ketika kita hidup menciptakan sebuah karya, kita tidak memikirkan bahwa karyaku itu atau ide gagasanku itu tidak bermakna. Pasti kita selalu memikirkan, semoga ini bermakna bagi orang lain. Semoga ini bisa menjadi berarti bagi orang lain. Dan ini yang mau kita sama-sama pikirkan lagi. Apa sih yang dibutuhkan dunia ini saat ini? Lalu Bapak Ibu, apa yang menghasilkan uang dan apa yang dibutuhkan oleh dunia ini ketika ada irisannya, irisan di tengah itu adalah vocation atau pekerjaan. Pekerjaan apa yang mau kita sama-sama lakukan, yang menghasilkan uang dan juga apa yang dibutuhkan oleh dunia. Nah, lalu Bapak Ibu, dari keempat irisan ini, saya coba menggabungkannya. Dan mungkin ada yang pernah melihat diagram ini. Ini dia Bapak Ibu ya. Apa yang saya sukai, apa yang saya bisa, apa yang dibutuhkan dunia, apa yang menghasilkan uang. Nah, tapi ini nggak cukup Bapak Ibu ya. Saya akan bahas satu-satu. Yang pertama, irisan antara apa yang dibutuhkan dunia dan apa yang kita sukai, itu menjadi sebuah mission. Tapi di dalam mission ini ada satu kekurangannya, Bapak Ibu. Kita memang senang dan kita merasa nyaman, ada kepenuhan ketika melaksanakan misi ini, tapi ternyata nggak ada uangnya, Bapak Ibu ya. Contoh pekerjaannya apa? Menjadi sukarelawan. Menjadi sukarelawan, korban bencana alam, dan lain sebagainya. Seneng sih gitu ngerjainnya. Berguna buat orang, dibutuhkan, tapi bayarannya kan ala kadarnya, nggak ada kekayaannya. Nah, ini kekurangannya, Bapak Ibu ya. Mission. Lalu, menghasilkan uang dibutuhkan dunia, vocation, yaitu pekerjaan.
ketika kita melaksanakan pekerjaan kita, tentunya ada suatu kegembiraan. Tapi ketika melaksanakan pekerjaan itu ada ketidakpastian. Contohnya apa, Bapak Ibu? Pekerjaan yang melanjutkan usaha orang tua. Seneng sih gitu ya, habis kuliah bisa langsung bekerja karena melanjutkan usaha dari orang tua. Tapi semakin dijalani, ternyata kok nggak pasti ya. Aku kan sudah gede, udah besar gitu ya. Kok tetap harus mengikuti usaha orang tua, harus dikontrol sama orang tua, sedangkan temanku di luar sana sudah mulai berkarir sendiri, jenjangnya jelas gitu ya. Ada rasa tidak pasti. Lalu profession, sebuah profesi, yaitu perpotongan antara menghasilkan uang dengan apa yang kita bisa. Nyaman sih dengan profesi sekarang. Sekarang kan mulai ngetren gitu ya. Profesional muda. Mereka nyaman dengan profesi mereka, tapi lama-kelamaan ada kehampaan, Bapak Ibu. Memang mereka bisa menghasilkan uang yang banyak, tapi hidupnya mungkin hampa. Hampa bagaimana, Bapak Ibu? Mungkin mereka tidak lagi memikirkan bagaimana berumah tangga. Yang hanya ada di pikirannya hanyalah menghasilkan uang, uang, dan uang. Dan lama-lama pasti akan hampa. Ketika lihat temannya sudah mulai punya anak, sudah mulai berumah tangga, hampa. Kok aku masih single, jomblo, dan lain sebagainya. Lalu passion yang terakhir, Bapak Ibu. Passion itu memang suatu hal yang kita butuhkan, suatu hal yang membuat kita puas, dan suatu hal yang membuat kita berhasrat untuk melakukan sesuatu. Dan passion ini yang selalu menggerakkan kita untuk kita bekerja dan berkarya. Namun, passion ini juga punya kelemahannya sendiri, Bapak Ibu. Yaitu, kita merasa tidak bermanfaat bagi orang lain. Kadang gitu kan ya, aku sudah mati-matian buat ngerjain ini, itu, dan lain sebagainya. Aku sudah berapi-api, gitu ya. Ternyata kok orang lain nggak menghargai. Ternyata kok orang lain mengabaikan. Ternyata orang lain kok nggak peduli apa yang aku kerjakan. Padahal aku sudah mati-matian. Nah, ini passion, Bapak Ibu, kelemahannya di sana. Yaitu mungkin contohnya adalah wirausaha yang lahir dari hobi. Kayak misalnya di antara kita ada yang jago desain nih, gitu ya, ada yang pinter foto. Lalu sama teman kita, tolong dong desainin logo perusahaanku atau logo usahaku. Terus kemudian kita mau. Nah, teman kita ngomong, tapi harga teman ya, jangan lupa diskon ya. Ini boleh fotoin nggak? Gratis kan? Dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu, kadang ada passion, tapi kelemahannya adalah kita kadang nggak dihargai dan membuat kita merasa kok nggak ada manfaatnya ya. Kalau harga teman terus mana bisa cuan, mana bisa menghasilkan sesuatu gitu ya. Nah, Bapak Ibu, kemudian di antara 4 irisan ini, irisan yang ada di tengah itu namanya adalah ikigai. Apa itu ikigai, Bapak Ibu? Mungkin ada di antara kita yang pernah belajar hal ini. Saya akan coba mengulasnya sedikit. Ikigai itu adalah sebuah alasan atau nilai hidup yang membuat kita ada sebagai kita adanya saat ini. A reason for being, a reason to get up in the morning. Satu alasan yang membuat kita enjoy, bisa bangun pagi dengan tubuh yang segar. Dan juga bisa menikmati arti hidup. Ada passion, ada tujuan di sana, ada sesuatu yang kita hidupi untuk kita hidup di sana. Itu ikigai, Bapak Ibu. Nah, ikigai ini adalah makna kehidupan. Kita bisa menghidupi hidup kita. Dan ikigai adalah pertemuan 4 titik tadi, yang juga merupakan pencarian kita seumur hidup kita. Berapa lama proses untuk mencapainya, Bapak Ibu? Ya bergantung dari bagaimana dan kapan kita memulainya.
Nah, Bapak Ibu, Ikigai ini adalah salah satu filosofi dari orang Jepang, gitu ya, yang membuat orang Jepang itu selalu bersemangat untuk menjalani hidup. Lalu mereka mau bangun pagi, meskipun mereka ketika berangkat bekerja harus macet-macetan, menunggu komuter dan lain sebagainya, meskipun mereka waktu istirahat berkurang, ataupun meskipun mereka ada di dalam deadline yang selalu dikejar-kejar, bahkan nggak pernah liburan. Nah, inilah yang menggerakkan orang Jepang, Bapak Ibu. Kenapa mereka mau melakukan itu semua? Karena mereka punya filosofi yang namanya Ikigai. Aku ada sebagaimana aku adanya saat ini. Aku harus memaknai hidupku. Aku harus enjoy hidupku. Aku harus bangun lebih pagi. Karena aku melakukan ini semua dengan satu purpose, suatu passion yang aku hidupi saat ini. Nah, ini Bapak Ibu Ikigai. Nah, sekarang Bapak Ibu, gimana kita bisa menemukan Ikigai kita? Kita sebagai orang percaya tentunya, kita hidup berelasi dengan Tuhan. Dan relasi dengan Tuhan, keakraban dengan Tuhan, itu bisa kita jalin selama kita hidup, selama kita ada di dalam dunia ini. Selama kita menjadi orang percaya, menjadi anak Tuhan, tentu harus tetap berelasi dengan Tuhan. Hidup kita, alasan kita untuk hidup, semangat kita untuk hidup, tentunya daripada Tuhan sendiri. Relasi dengan Tuhan, itu yang menjadi kunci buat kita, untuk kita boleh menghidupi hidup kita. Akhirnya Bapak Ibu, bagaimana kita bisa melangkah lebih ringan dengan relasi dengan Tuhan? Kita akan menemukan tujuan hidup kita bisa melangkah lebih ringan, yaitu di dalam proses jatuh bangun perjalanan hidup, bukan dalam kondisi stagnan. Nah, mungkin Bapak Ibu hari-hari ini kita ada dalam proses ini, jatuh bangun. Dan ketika kita dalam proses jatuh bangun ini, kita meyakini bahwa kita akan menemukan apa sih yang Tuhan mau, apa sih yang Tuhan mau adakan dalam hidupku, apa sih yang Tuhan rencanakan untuk selanjutnya. Kita semua terdampak, Bapak Ibu ya, baik secara sosial, ekonomi, maupun secara batin. Batin kita pun juga terdampak. Lalu kita bisa melangkah lebih ringan ketika kita hidup di dalam terang kebenaran Tuhan. Tuhan bisa pakai apa saja cara untuk membuat kita bisa kembali lagi kepadanya. Tuhan bisa pakai siapapun untuk kita bisa berelasi kembali dengan Tuhan. Kita mau hidup dalam terang kebenaran firman Tuhan, menikmati Dia, dan juga merenungkan firman-Nya. Seperti apa yang tertulis dalam kitab Mazmur pasal 1 ayat yang ke-3, Bapak Ibu ya. Nah, ini adalah Mazmur 1 tentang orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan. Di sana dikatakan, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Kuncinya adalah, Bapak Ibu, relasi dengan Tuhan, hidup di dalam terang kebenaran firman Tuhan. Di sana dikatakan, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang tidak layu daunnya, dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Lalu yang ketiga, kita mau tetap hidup dalam komunitas yang sehat, di mana hal itu akan membangun diri kita. Kita bersyukur kalau hari-hari ini kita ada dalam komunitas Kairos. Komunitas yang saling membantu satu sama lain. Ada grup forum jual beli kalau nggak salah ya, di mana grup itu bisa saling memasarkan produk masing-masing, dan itu sangat membantu sekali orang-orang yang membutuhkan dukungan dalam hal dana, di mana kita bisa membeli produknya dan kita boleh saling membantu satu sama lain, sehingga perekonomian kita boleh tersokong di tengah pandemi ini. Tetap hidup dalam komunitas yang sehat,
di mana itu akan membangun diri kita sendiri. Ada satu pertanyaan, apakah kita memiliki hari-hari yang berat? Letakkanlah tanganmu di dadamu, di hatimu, rasakan itu adalah satu purpose atau tujuan. Kita hidup untuk satu alasan. Jangan pernah menyerah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita tetap ringan melangkah. Kita boleh tetap melangkah lebih ringan di dalam relasi kita dengan Tuhan. Jangan lupakan Tuhan di dalam setiap apapun yang kita lakukan. Temukan ikigai kita ketika kita berelasi dengan Tuhan. Apa yang Tuhan mau untuk saya kerjakan? Apa yang Tuhan mau saya perbuat di tengah situasi yang sulit ini? Amin. Oke, baik. Tadi katanya ada satu pertanyaan atau forum itu Terima ya. kasih Coach Cahya atas sharingnya, atas firman Tuhan yang sudah dibagikan di Persekutuan Kairos di Sabtu sore ini. Nah, ini saya juga udah dapat beberapa pertanyaan terkait tema kita pada sore hari ini, melangkah lebih ringan. Ini saya coba bacakan satu dulu ya, Ya, Coach Cahya ya. boleh. Kita satu-satu dulu aja. Yang pertama, mohon tipsnya. Terkadang dalam kehidupan ada problem yang berat yang harus dihadapi. Sehingga hari itu juga terasa berat untuk melangkah dan melakukan hal yang positif. Meskipun sebelum keluar rumah, hidup kita sudah kita serahkan kepada Tuhan. Nah, gimana sih kok caranya untuk mengatasi problem tersebut agar setiap hari melangkah dengan Tuhan itu penuh dengan sukacita, meskipun kita tahu nih, kita punya tujuan, kayak tadi Coach Cahya bilang, kita punya tujuan, kita harus punya passion, dan yang lain-lainnya. Tapi bagaimana sih tipsnya untuk menjalani? Memang kita harus nggak kita pungkiri, kita punya cukup keadaan yang suffer lah kok, kurang lebih seperti itu. Ya, makasih, Winky. Ya, tips yang diberikan bagi kita adalah ketika kita mau melangkah lebih ringan, salah satunya adalah rasa damai sejahtera, Bapak Ibu. Ketika kita punya satu tujuan, kita sudah merencanakan dan kita letakkan, mengerjakan itu bersama dengan Tuhan. Ketika kita melangkah, apakah itu ada damai sejahtera enggak waktu kita melangkah? Apakah ketika kita mengerjakannya ada damai sejahtera atau enggak? Itu yang bisa menjadi salah satu ukuran atau tips yang bisa kita adakan dalam diri kita. Apakah langkahku ini ada damai sejahtera enggak? Apakah ada belas kasihan Tuhan enggak di dalamnya? Ya, semoga bisa membantu ya Bapak Ibu. Berarti memang meskipun kita sudah punya tujuan, tapi selalu ingat apa yang kita lakukan itu harus berlandaskan damai sejahtera kok ya. Percuma kita ngelakuin segala sesuatu, tapi kita masih mempunyai pikiran iri hati, dengki, atau mungkin sebuah keterpaksaan. Terkadang kan gitu memang harus kita pungkiri ya kok ya. Iya. Dan ini ada juga nih kok. Saya coba lihat lagi. Nah, ini. Dia juga minta tips and triknya juga nih kok. Saat ini yang orang yang seiman kita sendiri aja banyak memendam sendiri kesusahannya, tidak berani terbuka. Nah, apa sih langkah pertama untuk kita bisa membantu atau setidaknya meringankanlah beban mereka meskipun kita tidak bisa mendukung dari segi ekonomi ataupun memberikan sesuatu, tapi setidaknya bisa menjadi teman cerita. Kira-kira apa sih kok langkah utamanya? Baik buat yang seiman kita maupun yang berbeda iman dengan kita kok. Nah, itu tips langkah awalnya itu seperti apa? Ya. Ya Bapak Ibu, tanpa kita pungkiri ya, kita ini masing-masing punya gengsi gitu ya. Bahkan orang miskin pun punya gengsi. Mau ngelamar pekerjaan aja, meskipun nggak ada duit, pakaiannya mentereng gitu ya. Itu gengsi. Dan kalau kita mau membantu mereka, kita harus sadari, harus kita dekati secara pribadi Bapak Ibu. Nggak bisa lewat misalnya satu forum gitu ya, tiba-tiba
apakah ada yang ingin didoakan? Gitu. Pasti nggak ada yang mau, Bapak Ibu, karena ada gengsi tadi. Nah, makanya perlu pendekatan personal. Kita japri mungkin, atau mungkin kita bisa telepon, kalau perlu dikunjungi gitu ya. Barang 5 menit atau 10 menit gitu ya, nggak usah terlalu lama. Kunjungan itu sangat membantu sekali untuk orang itu bisa merasa diperhatikan. Ya sekarang kan kita udah mulai agak longgar ini ya, nggak terlalu PSBB lagi. Mungkin bisa 5 menit datang gitu ya, dari balik pagar. Tiba-tiba kasih bantuan aja gitu ya. Mungkin kita nggak tahu gitu ya, orang itu nggak mau cerita. Tapi kan kita bisa tahu dari orang lain yang mungkin tetangganya itu kita kenal. Ternyata itu orang yang butuh bantuan, orang Kairos gitu ya. Kita langsung aja datang secara kejutan gitu ya. Oke. Nah, ini berikutnya nih Ko, pertanyaan lagi. Ini terkait materi yang tadi Koko berikan. Ini juga ada yang berpikiran kritis nih Ko. Jika ikigai dipakai sebagai konsep kehidupan kita, ada satu yang apa yang disebut dalam konsep kekris dengan bersyukur kepada Allah. Fokus bekerja adalah untuk Tuhan sehingga harus sempurna. Kalau ikigai dari konsep budaya Jepang yang ateis. Pada zaman modern ini justru dengan konsep ikigai ini banyak profesional-profesional muda Jepang nih yang banyak bunuh diri, depresi kerja karena saking fokus apa yang mau mereka tuju. Nah, bagaimana pendapat Koko terkait penerapan konsep ikigai dalam hidup kekristenannya kita kok? Gitu. Ya, makasih. Jadi di sini saya memang memakai gitu ya pertanyaan-pertanyaan dalam ikigai itu untuk membantu kita dalam menentukan atau memikirkan ulang gimana sih menentukan sebuah tujuan gitu ya. Tadi kan ada 4 pertanyaan itu. Nah, memang di dalam konsep ikigai ini dalam budaya Jepang mereka memang nggak kenal Tuhan gitu ya, Taoisme dan lain sebagainya. Nah, kita nggak mau untuk mengambil filosofinya itu, tapi kita bisa pakai ini untuk membantu kita. Tentu saja dalam terang kebenaran firman Tuhan, tentu saja dalam konsep kekristenan kita. Ya, kita tetap memakai pertanyaan-pertanyaan itu dengan hikmat yang daripada Tuhan. Seperti Yakobus juga mengatakan gitu ya, kalau kamu punya perencanaan nih, hari ini aku mau pergi ke kota Anu, melakukan ini, itu, dan sebagainya, berdagang mendapatkan untung. Tapi kalau engkau tidak mengandalkan Tuhan, tidak meletakkan Tuhan dalam perencanaan, ya sama aja gitu ya, sama juga bohong. Dan juga Yakobus dengan keras mengatakan, jika engkau tahu berbuat baik, tapi engkau tidak melakukan, engkau berbuat dosa. Gitu ya. Tetap perencanaan kita adakan, tapi jangan lupa taruh rencana kita itu ke dalam tangan Tuhan dan bersyukur untuk hal itu. Jadi kita nggak menyerap bulet-bulet gitu ya konsep ikigai ini, karena kita nggak, saya juga nggak bahas filosofi yang terlalu dalam sih dari ikigai ini. Kalau Bapak Ibu mau belajar sendiri boleh, sudah ada bukunya. Saya cuma memaparkan secara kulit luarnya untuk pertanyaan-pertanyaan itu bagi saya cukup penting gitu ya untuk kita boleh merencanakan ulang apa yang kita bisa, apa yang kita suka, apa yang dibutuhkan dunia ini, dan apa yang bisa menghasilkan sesuatu, menghasilkan uang. Ya itu sih Pak Sondak ya nih ya dari grup chat ya saya membaca ini. Pak Paul. Oke, terus kok ada yang nanya lagi nih. Apakah ini menunjukkan ukuran besar kecilnya iman seseorang? Ketika saya melangkah lebih ringan keluar rumah setelah saya percikan pintu rumah dengan air aqua dibandingkan mengimani janji Tuhan yang akan menjaga dan memelihara seseorang dan keluarganya dari penularan virus COVID-19. Nah, ini antara logika dari sisi kesehatan dan mungkin dari sisi keimanan kita. Nah, tanggapan Coach Cahya bagaimana, Coach? Ya, memang antara realita dengan
memahami kehendak Tuhan, kadang ada jurang yang cukup dalam, gitu ya. Mungkin kita kadang sebagai orang Kristen punya iman yang menggebu-gebu, gitu ya. Dalam nama Yesus kuusir virus ini, gitu ya. Dihardik, gitu. Aku disuruh Tuhan dan lain sebagainya. Itu sempat ada fenomena itu kan ya Bapak Ibu, bulan-bulan yang lalu. Nah, kadang realita yang terjadi nggak seperti itu, gitu ya. Kadang realita yang terjadi mengatakan harus bersabar, gitu ya. Vaksinnya belum ditemukan, diuji coba perlu bertahun-tahun, gitu ya. Paling cepat mungkin 2022 mulai normal, tapi nggak tahu, gitu ya. Nah, memang terkadang ada jurang yang besar antara apa namanya ya, kita mengerti janji Tuhan tentang kehendak Tuhan dan juga realita yang terjadi. Namun ketika kita menghidupinya, bukankah kita mau menghidupinya dengan hikmat dari Tuhan, nggak bertindak konyol, gitu ya. Kita nggak mau gitu ya. Saya juga kurang begitu tertarik untuk membahas teori-teori konspirasi yang hari-hari ini beredar gitu ya. Karena kita mau tetap berjalan dalam hikmat Tuhan. Iman kita bukanlah iman yang konyol, bukan iman yang melangkah dalam gelap, atau iman yang bertindak serampangan. Iman kita bukan iman yang nekat, gitu ya. Iman kita itu adalah iman yang benar-benar menyerahkan seluruh hidup kita dan juga menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Bukan iman yang konyol. Oke. Ya, jadi ini juga buat semuanya lah ya. Beriman boleh, tapi tetap juga harus secara pemikiran, secara logika kita juga harus nalar gitu ya kok ya. Jadi jangan sampai beriman tapi bukan beriman yang berisi, justru beriman kosong. Nah itu jangan sampai seperti itu. Oke, terima kasih kepada Evangelis Cahya atas sharing singkatnya, ibadah singkatnya, firman Tuhan singkatnya pada sore hari ini. Semoga dengan tema melangkah lebih ringan ini, dengan presentasi tadi dengan PPT juga yang udah di-share ke kita semua, bisa menjadi salah satu obat, mungkin tidak bisa menyembuhkan secara keseluruhan, tapi bisa jadi satu obat dalam kita menjalani hari kita untuk ke depannya. Nah, setelah ini ada pengumuman dari pengurus Kairos. Sebelum nanti kita akan tutup ibadah atau persekutuan pada sore hari ini. Mungkin saya persilahkan. Mungkin ada pengumuman dari Ketua Pak Setia atau mungkin yang lainnya dari bidang pemerhati. Apakah ada pengumuman berikutnya untuk mungkin informasi terkait kapan persekutuan Kairos next-nya, atau mungkin ada yang perlu diumumkan melalui forum Zoom meeting pada sore hari ini? Untuk acara Kairos bulan depan kita akan umumkan melalui WA Group ya. Jadi ditunggu aja, nanti kita umumkan lewat WA Group gitu. Terima kasih. Terima kasih Pak Setia. Ada lagi? Ya, saya ucapkan terima kasih untuk Wingky dan juga Pak Cahya yang telah memimpin acara ini dan menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih untuk semuanya ini. Ya. Terima kasih Pak Setia atas pemberitahuannya pada sore hari ini. Semoga persekutuan yang indah ini, persekutuan Kairos ini, dengan tema melangkah lebih ringan, kayak tadi saya udah ucapkan, dan dengan Pak Cahya juga bagikan, bisa menjadi acuan kita untuk dalam menjalani kehidupan kita. Kita akan mengakhiri sesi persekutuan pada sore hari ini. Saya minta mohon kesediaan dari Bapak Pendeta Hendy untuk menutup persekutuan Kairos kita pada sore hari ini. Dan setelah doa penutup, jangan lupa kita akan menyanyikan Bapak terima kasih secara bersama-sama. Dan setelah itu, ini kata momen juga titipan dari teman-teman panitia dan pengurus, nanti
mohon Bapak Ibu dimunculkan muka-muka yang ganteng dan cantiknya pada sore hari ini. Nanti kita akan ada sesi foto bersama yang akan dipimpin oleh Felix gitu ya. Oke, kalau gitu saya mohon kesediaan kepada Pendeta Hendy untuk menutup persekutuan pada sore hari ini. Silakan kepada Pendeta Hendy. Ya, terima kasih untuk saudara sekalian yang boleh hadir di dalam persekutuan Dewasa Kairos, walaupun secara online pada hari ini, dan di dalam kesempatan persekutuan Dewasa Kairos untuk waktu-waktu selanjutnya diharapkan saudara bisa hadir, tetap bisa hadir di dalam persekutuan ini dan juga mengajak yang lain juga ya. Baik, saudara sekalian, kita akan sama-sama berdoa ya. Tuhan, kami bersama-sama terima kasih untuk persekutuan Dewasa Kairos secara online pada hari ini. Kami berterima kasih Tuhan untuk pembelajaran dari firman Tuhan terkait dengan tema hari ini, melangkah lebih ringan. Dan kiranya kami bukan hanya menjadi pendengar firman Tuhan saja, tapi sungguh boleh menjadi pelaku firman Tuhan dalam kehidupan ini. Dan kami percaya Tuhan bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami, walaupun di dalam situasi yang sesulit apapun, Tuhan selalu mempedulikan kami. Tidak ada apapun yang bisa memisahkan kami dari kasih Tuhan Yesus. Dan itu membuat kami selalu bersyukur pada Tuhan dalam segala keadaan. Dan itu juga memampukan kami untuk melangkah lebih ringan di dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan yang tidak pernah berhenti. Terima kasih untuk kasih Tuhan yang tidak pernah berakhir di dalam hidup ini. Dan kiranya apa yang kami pelajari pada petang hingga malam ini Tuhan, sungguh boleh makin memperkuat kehidupan kerohanian kami dan juga di dalam menjalani kehidupan ini bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, jikalau sebentar selepas dari persekutuan Dewasa Kairos pada hari ini, Tuhan, kami akan melanjutkan kegiatan kami masing-masing. Mohon penyertaan dan tuntunan Tuhan atas setiap kami. Dan akhirnya Tuhan, kami mohon berkat Tuhan atas setiap kami. Kiranya Tuhan memberkati kami dan Tuhan melindungi kami. Kiranya Tuhan menyinari kami dengan wajah-Mu Tuhan. Dan memberikan kepada kami kasih karunia Tuhan. Dan kiranya Tuhan Kau menghadapkan wajah-Mu Tuhan kepada kami. Dan memberikan kepada kami semua damai sejahtera-Mu Tuhan kini dan selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak terima kasih. Terima kasih. Ya, selamat sore semuanya. Sebelum bubaran, tunjukkanlah pesona Anda masing-masing. Kita mau foto bersama-sama. Ya, Pak Felix akan memimpin di dalam foto bersama ini. Oke, Pak Yoce, bisa videonya dinyalakan, Bu Katrina, Pak Hari, Bu Puryanti. Ya. Oke, Pak Yoce. Mari Pak Yoce. Bu Puryanti. Mungkin bisa dibuat dua gaya, Lik. Satu yang mungkin nengok kanan atau kiri, satu yang gaya tatap muka. Terus nanti jangan lupa tag Instagram atau upload ke Facebook, tag Siap. biar makin rame sosial medianya dong. Betul. Oke.
Oke, Oke, ayo mari. gaya yang Eh, pertama. Gaya yang pertama, gaya madep kamera dulu ya. Oh, madep kamera Boleh. dulu. Oke. Ya, madep kamera dulu. Boleh sampis atau gimana, jempol atau apa. Oke, 1, 2, 3. Oke, gaya selanjutnya, gaya kedua. Gaya apa nih? Nah, ini boleh ngadep kanan atau kiri. Lu layoutnya nanti 99 gitu kan, Alik ya? Atau gimana? Semuanya full. Oke, ya udah, makanya mungkin ada ngadep kanan, ada ngadep kiri. Jadi biar seru gitu, saling tengok-tengokan. Oke, silakan. Madep kanan atau madep kiri? Bebas. Bayangkan di sebelah kanan atau kiri Bapak Ibu ada orang yang dicintai. Nah, contoh Oke. nih kayak gini. Eh, Ah, kiri ya. ke kiri ya. Oke, 1, 2, 3. Mantap. Nah, oke. Oke, sudah. Saya unmute ya. Ya, terima kasih semuanya. Selamat sore. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Terima kasih semuanya.